Hai, sekarang aku mau ngebahas sosiologi. Jadi ini aku bukan mau ngejawab soal atau apapun yang berat. Aku cuma mau mendalami lagi apa maksud dari nih poin-poin ini. Jadi mari kita mulai. Yang pertama ada mediasi. Nah, di sini udah dijelaskan bahwa mediasi adalah melibatkan adanya pihak ketiga namun berfungsi sebagai mediator. Mediator itu penengah atau penasihat. Tapi keputusannya itu tergantung pada pihak yang berkonflik. Misal di sini ada aku ya. Oke. Ini aku. Oke, aku punya poni guys. Oke, like this. Kemudian di sini ada saudaraku. Nah, aku sama saudara aku lagi debat gitu loh, saling beradu mulut gitu. Punya konflik lah gitu ya. Nah, di sini kemudian ada emak lah ibaratnya ya. Emak pakai daster. Anggap aja lah. Di sini emak aku ceritanya menengahi permasalahan. Kayak udahlah anak-anak, karena emak ini kan penyayang gitu loh. Udahlah anak-anakku jangan berantem mulu, menengahi konflik kita berdua tanpa memaksa. Misal keputusan akhirnya misal lagi rebutan remote nih aku sama saudaraku, tapi emak kayak ngasih penengah gitu loh, kasih saran atau apalah, tapi dia nggak maksa gitu, nggak harus kak kamu harus ngalah sama adek atau dek kamu harus ngalah kasih kakaknya gitu, nggak gitu. Tapi ini tergantung keputusan kita, jadi dia nggak maksa, cuma jadi sebagai penengah aja. Paham kan? Nah, yang kedua ada konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan pihak yang berkonflik. Sebenarnya ini sama sejenis negosiasi gitu, punya konflik antara satu orang, kemudian di sini ada usaha untuk bertukar pendapat mungkin, untuk menengahi konflik, untuk menyelesaikan konflik pokoknya. Konsiliasi. Nah, kemudian di sini ada kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah dengan pengurangan tuntutan. Misal kalau kalian punya masalah atau seorang punya masalah dengan orang lain, mereka bernegosiasi juga, kayak berkompromi. Ini minta ya, misal ini punya masalah gitu yang serius banget nih, tapi dia minta pengurangan gitu loh, kayak bantulah saya ada masalah ini bla bla bla, kuranginlah kayak gitu, jangan terlalu berat untuk tuntutannya. Dan ini setuju ya, itu disebut dengan kompromi. Lalu di sini ada arbitrase. Arbitrase terjadi ketika ada pihak ketiga yang mampu meredakan pertentangan. Tapi di sini kedudukannya tinggi guys. Kayak ibaratnya itu sudah diatur oleh si arbitrasi ini. Arbitrasi ini sering terjadi pada saat persidangan. Nah, ini ibaratnya yang berkonflik dua orang nih, dibantu jaksa dan pengacara lah pokoknya. Tapi ketentuannya itu sudah di apa namanya? Diberi keputusan yang tegas oleh hakim. Ini hakim. Kalian tahu kan hakim kayak gini? Kan si hakim ini posisinya lebih tinggi dari mereka berdua. Jadi dia berhak gitu ngasih keputusan tegas dan mengikat gitu. Beda dengan mediasi yang bilang ini tergantung keputusan yang punya masalah. Tapi kalau arbitrasi ini tergantung hakim atau tergantung yang punya kedudukan tinggi. Kemudian ada juga adjudikasi. Ini nih proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Ada nih pencuri yang harus dibawa ke jalur hukum. Itu sudah masuk ke adjudikasi. Tapi kalau pencurinya dihakimi masa ya itu bukan termasuk adjudikasi, karena adjudikasi itu kata kuncinya melalui jalur hukum. Oke? Jadi kalau udah masuk jalur hukum atau undang-undang, ya itu udah masuk adjudikasi. Dan yang terakhir ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang dalam pelaksanaannya menggunakan paksaan, ancaman, bahkan kekerasan. Gimana tuh maksudnya? Misalnya kalau ada konflik di antara dua orang, atau konflik itu bukan hanya dua orang sih, tapi satu orang juga bisa. Nah, ini dipaksa gitu, diancam, sehingga salah satu ini atau satu orang ini yang bermasalah, anggaplah ini nggak ada ya, orang yang bermasalah atau memiliki konflik ini merasa tertekan, terancam, atau bahkan menerima kekerasan untuk mendapatkan keputusan penyelesaian masalah. Ya, dia merasa terancam atau tertekan sehingga bisa menyelesaikan masalah gitu. Itulah yang disebut dengan koersi. Oke, jadi intinya seperti itu. Jadi kuncinya adalah kalau kalian nemu soal-soal seperti ini, ya ini harus dipahami dengan contoh kasusnya.
Dengan trik kalian harus rajin-rajin baca dan pahami maksudnya, kemudian cari contoh kasusnya dari masing-masing poin-poin penting ini. Sekian, terima kasih.